Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang utama dan pertama, tentu patut kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa yang tetap menempel pada diri kita, lebih khusus nikmat iman Islam, dan lebih khusus lagi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa bersilaturahim, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua hingga akhir zaman, yang kita tunggu-tunggu nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Ketiga kalinya tak lupa khatib berpesan untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian, hendaklah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena sesungguhnya bekal takwa inilah sebaik-baik bekal menuju Allah. Fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal menuju Allah adalah takwa. Jamaah rahimakumullah, hari-hari ini kita sudah masuk di bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan yang kedua, yaitu dari arba'atun hurum, yaitu bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada dua syariat agung yang luar biasa, yaitu ibadah haji dan berkurban. Dua-duanya syariat agung yang disyariatkan Allah di bulan yang mulia ini. Jamaah rahimakumullah, bahkan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji mulai beberapa hari yang lalu sudah mulai berdatangan di tanah suci Mekah, dan juga ada sebagian menuju Madinah. Kita doakan mudah-mudahan seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Jamaah rahimakumullah, hikmah haji dan berkurban ini luar biasa banyak. Para ulama kemudian menyampaikan setidaknya ada tiga hal. Hikmah yang utama dari haji dan umrah itu akan mengikis tiga sifat yang mencelakakan. Tiga hal yang menurut Rasulullah membuat kita celaka di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW menyatakan, as-salasu munjiyat wa salasu munkilat. Ada tiga yang menyelamatkan dan tiga yang membinasakan atau mencelakakan. Apa itu tiga yang mencelakakan itu? Dalam kesempatan yang mulia dan singkat ini, insyaallah khutib sampaikan wa salasu munkilat, yaitu tiga hal yang mencelakakan kita di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat. Kata Rasulullah SAW,
Fa ammal muhlikat fa syukhul muta' wa hawa'un muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsi. Kata Rasulullah SAW, ada 3 hal yang apabila 3 hal itu ada pada diri kita akan membuat kita rugi dan celaka di dunia, bahkan nanti na'udzubillah lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah fasyukhun muta', yaitu bakhil, atau dalam bahasa kita kikir atau pelit yang ditaati. Jamaah rahimakumullah, orang yang bakhil atau pelit ini sejujurnya secara hakikat dia kurang begitu yakin dan kurang sempurna imannya, karena tidak yakin balasan Allah adalah atas infak dan sedekah yang diberikan kepada orang lain, sehingga kemudian dia menjadi bakhil atau kikir. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Quran menyatakan, salah satu diantaranya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang berinfak, bersedekah, berbuat 1 kebaikan, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan semisalnya. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa barang siapa yang berinfak, bersedekah di jalan Allah, Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha', bahkan bisa lebih dari itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ini luar biasanya infak dan sedekah. Maka orang yang bakhil menjadi celaka ketika di dunia dan nanti di akhirat. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dalam nukilan hadis, mana qasad sedekatun min malin, sesungguhnya sedekah itu tidak pernah mengaruhi harta, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, akan tetapi akan semakin bertambah dan semakin bertambah. Di hadis lain Rasulullah SAW menyatakan, sungguhnya pada setiap pagi datang 2 malaikat mendoakan untuk 2 tipe orang. Yang pertama, mendoakan kepada orang-orang yang senang atau sedang bersedekah, berinfak hari itu. Apa doa malaikat itu? Allahumma a'ti munfikan khalafan, ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak dan bersedekah hari itu. Sebaliknya para jamaah, bagi orang yang bakhil, yang kikir, yang enggan bersedekah pada hari itu, malaikat juga mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah ya Rabb, binasakanlah harta bagi orang-orang yang bakhil, yang enggan bersedekah dan enggan berinfak. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 bahkan Allah menyatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian hartamu yang aku berikan kepada kalian sebelum datang kematian itu kepadamu, karena sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal dunia minta ditunda sebentar saja ajalnya, fa'as-saddaqa, agar bisa bersedekah dan digolongkan ke dalam orang-orang yang saleh. Imam Ibnu Katsir ketika sampai pada ayat ini menyatakan, kenapa orang-orang yang sudah meninggal dunia minta ditunda, dalam istilah kita dibangkitkan lagi, dihidupkan sebentar saja dari kematiannya agar mereka bersedekah, bukan untuk berumrah misalnya, atau kemudian membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Imam Ibnu Katsir menyatakan, karena orang yang sudah meninggal dunia itu mengetahui betapa luar biasa besar dan istimewa pahala sedekah bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu. Bahkan di hadis lain Rasulullah menyatakan, nanti di yaumil mahsyar setiap orang akan bernaung di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Maka hal yang pertama yang menjagakan kita di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat adalah sukhun muta', yaitu kikir atau bakhil yang ditaati. Yang nomor 2 para jamaah, al-hawa'u muttaba', yaitu hawa nafsu yang diperturutkan. Jamaah rahimakumullah, dari yang pertama, yang kedua ini lebih berat, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 50, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah.
Siapakah yang paling sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sehingga ia tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, maka dia akan berjalan tanpa petunjuk dari Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu bukan berarti orang yang bodoh. Bisa jadi ia orang ahli agama, bisa jadi pemahaman agama juga baik, bisa jadi dia orang-orang soleh, tapi ketika datang hawa nafsu kepadanya, dia perturutkan hawa nafsunya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf 175, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakanlah Muhammad kepada mereka tentang kisah yang telah kami ajarkan tentang ayat-ayat kami kepadanya, lalu ia lepas dari ayat kami dan setan pun mengikutinya, jadilah dia orang-orang yang tersesat. Jamaah rahimakumullah, salah satu asbabun nuzul surat Al-A'raf ayat 50 ini, saya ulangi, surat Al-A'raf 175 ini adalah kisah seorang ulama, seorang ahli ibadah dan ahli ilmu yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bal'am bin Bawrah. Siapa Bal'am bin Bawrah? Seorang yang alim, seorang ahli ibadah, orang yang senantiasa dekat dengan Allah dan diberi kelebihan oleh Allah. Seluruh doa-doanya, hampir semuanya dijawab oleh Allah. Allah ajarkan, dia belajar dari yang Allah ajarkan kepada dia, yaitu asmaul a'zam yang kita kenal sebagai asmaul husna. Setiap kali berdoa, Bal'am bin Bawrah ini banyak sekali dijabah doa-doanya. Nah, suatu saat datang rombongan Nabi Musa dengan kaumnya masuk ke Bani Kan'an, di mana tempat Bal'am bin Bawrah tinggal. Di sana ada seorang penguasa yang zalim pada saat itu. Karena takut akan wibawanya, kekuasaannya, dan hartanya kemudian diambil oleh Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya, kemudian raja yang zalim ini mengutus Bal'am bin Bawrah dengan dijanjikan harta yang berlipat dan kekuasaan yang banyak. Apa yang diminta raja itu? Bal'am bin Bawrah disuruh untuk mendoakan keburukan pada Nabi Musa dan para pengikutnya. Awalnya para jamaah, ulama Bal'am bin Bawrah ini tidak mengikuti dan tidak mau tawaran dari raja yang zalim ini. Menerima tawaran raja yang zalim ini dia tidak mau. Akhirnya lewat istrinya yang dijanjikan harta yang berlipat dan kekuasaan yang tinggi, Bal'am bin Bawrah ini dalam kisah ini kemudian menuruti apa yang diperintahkan oleh penguasa yang zalim itu. Lalu kemudian dia memberikan strategi mengirimkan wanita-wanita cantik pada kaum Nabi Musa waktu itu, sehingga banyak yang tenggelam, bermaksiat dan berzina, sehingga kemudian menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bal'am bin Bawrah lalu datang dengan mengendarai keledainya di hadapan Nabi Musa dan seluruh pengikutnya. Dia disuruh mendoakan keburukan untuk Nabi Musa dan seluruh pengikutnya. Jamaah rahimakumullah. Tapi apa yang terjadi? Dari ayat ini kemudian Allah memutarbalikkan lidah dari Bal'am bin Bawrah. Dia yang seharusnya mendoakan kebaikan bagi kaumnya Bani Kan'an dan mendoakan kejelekan bagi Nabi Musa dan pengikutnya, berbalik menjadi mendoakan kebaikan pada Nabi Musa dan mengikutnya dan mendoakan kejelekan bagi kaumnya sendiri. Sehingga kemudian di akhir kisah itu disebutkan Bal'am bin Bawrah tenggelam, terperosok ke dalam perut bumi bersama keledai yang dinaikinya. Inilah yang terjadi apabila kita memperturutkan hawa nafsu kita. Al-hawa'u muttaba, yaitu hawa nafsu yang diperturutkan. Tidak saja bagi orang-orang awam, bahkan orang yang soleh, orang yang berilmu agama tinggi, orang yang paham agama, apabila terperosok kepada hawa nafsunya, maka bisa jadi dia akan pilih syariat yang sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, adalah al-ijabul mar'i binafsih, yaitu ujub, riya, sombong akan dirinya sendiri.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau lam takunu tudnibu khasyita 'alaikum ma huwa akbaru min dzalikal 'ujub." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Jumhur ulama menyatakan hadis ini hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalaulah kalian tidak berbuat dosa, maka aku khawatir dari kalian akan ditimpa perkara yang lebih berat dari dosa, yaitu bangga dengan banyaknya ibadah yang kalian lakukan. Dari hadis ini jamaah sekalian, ujub, riya, bangga dengan diri sendiri, tidak hanya melulu soal harta, tidak hanya melulu soal kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita secara fisik, bahkan dalam hal ibadah. Apabila kita merasa lebih baik dari saudara-saudara kita, merasa lebih solih sehingga merendahkan saudara-saudara kita, bisa jadi naudzubillah kita masuk ke dalam ujub, sombong, riya yang akan menghancurkan pahala-pahala dan amal soleh kita. Jamaah rahimakumullah, di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bainama rajulun yamsi qad a'jabathu jummatau wa burdahu idza husifa bihil ard. Dan ketika seseorang berjalan dan ia merasa ujub dengan rambutnya yang bagus, dengan pakaiannya yang indah, maka sesungguhnya tiba-tiba Allah akan tenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Fahuwa yatajaljala ila yaumil qiyamah, dan dia terus akan diazab sampai nanti datangnya yaumul qiyamah. Jamaah rahimakumullah, ujub, riya, sum'ah, sombong, bangga terhadap diri sendiri berbahaya, bisa memakan pahala amal soleh kita laksana api yang memakan kayu bakar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun menyebutkan salah satu di antara dua tanda orang-orang yang lalai dalam salatnya adalah alladzina yuraun, yaitu orang-orang yang riya ketika melaksanakan salat. Dia salat seolah-olah khusyuk dan lama apabila dilihat orang lain. Dia datang ke masjid apabila ditinggal tetangga dan saudara-saudaranya. Yuraun, riya akan memakan pahala dan memakan amal soleh kita laksana kayu bakar yang dimakan api. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan tiga hal yang dicarakan, yang disyaratkan Rasulullah SAW ini bisa kita jauhi dan kita termasuk orang-orang yang tidak masuk dalam golongan tiga orang ini. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini ada satu nukilan ayat Al-Quran yang kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah berfirman, tidak akan sempurna kebajikan dan kebaikan seseorang sampai dia menginfakkan apa-apa yang dicintainya. Al-birru ada derivatif dari kata barrun, ya birru. Ini menjadi akar kata yang sama dari kata mabrur. Maka haji yang mabrur adalah haji yang menyebabkan orang itu tidak hanya meningkat kualitas ibadahnya secara ritual, secara individu, tapi juga meningkat kualitas ibadahnya secara sosial, kepedulian kepada sesama, senang berinfak, bersedekah, dan membantu orang-orang di sekelilingnya. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji kita ketika pulang kembali ke tanah air dijauhkan dari tiga hal yang saya sebutkan, dan termasuk haji yang mabrur, yang memberi manfaat bagi kita, bagi masyarakat kita, dan bagi orang-orang di sekelilingnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Mari kita berdoa kepada Allah,
mudah-mudahan Allah mengijabahi seluruh doa-doa kita dan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan menjadikan kita seluruh umat Islam menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang soleh secara ritual dan soleh secara sosial. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana ya Allah wa la tu'assir ziyaratal Makkahal Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.